Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hidrometri. Nah, yang dimaksud dengan hidrometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran air. Ilmu untuk mengumpulkan data-data dasar bagi analisis hidrologi. Nah, itu masuk hidrometri. Nah, hasil analisis ini untuk mengetahui neraca air, bagaimana, dan juga neraca arah. Nah, CPMK dan sub CPMK, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan analisis, serta mampu memecahkan masalah yang terkait dengan keberadaan hutan, iklim, dan kondisi hidrologinya. Sub CPMK, mahasiswa mampu memahami karakteristik sungai dan mengukur debit, serta menganalisis debit sungai. Nah, tahapan analisis hidrologi digambarkan seperti yang terlihat pada layar. Pengertian hidrometri. Hidrometri itu adalah suatu ilmu yang mempelajari pengukuran air atau ilmu untuk mengumpulkan data dasar bagi analisis hidrologi. Di dalam analisis hidrologi tentunya mengenai hidrograf aliran air. Ada dua data dasar yang diperlukan, yaitu pengukuran tinggi muka air atau disingkat TMA, tinggi muka air, dan debit. Pengukuran debit dilakukan bisa secara langsung, yaitu dengan bantuan alat ukur kecepatan aliran sungai dan pengukuran luas penampang aliran sungai. Tinggi muka air atau TMA dengan mudah dapat dilihat secara kontinu dengan bantuan alat berupa Automatic Water Level Recorder atau disingkat AWLR. Hasil pencatatan alat ini disebut stage hidrograph atau suatu garis yang menghubungkan antara waktu dengan tinggi muka air. Nah, grafik dari stage hidrograph tadi kita bisa lihat hubungan antara waktu dengan debit seperti yang terlihat di samping, dinamakan discharge rating curve. Nah, discharge rating curve ini adalah dengan suatu konversi maka diperoleh hubungan antara tinggi muka air dengan debit airnya, sehingga dengan mudah diperoleh data debit pada setiap ketinggian muka air. Discharge rating curve dibuat berdasarkan data pengukuran langsung di lapangan, yaitu pengukuran debit aliran pada berbagai tinggi muka air, dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, seperti itu. Dan urutannya discharge rating curve itu untuk menghitung tinggi muka air dan stage hidrograph hasil dari Automatic Water Level Recorder, sehingga menghitung debit aliran yang masuk ke dalam tinggi muka air kebersamaan discharge rating curve. Nah, itu semua pengukurannya dibuat suatu sistem atau stasiun, namanya stasiun pengamatan aliran sungai. Dalam pemilihan lokasi atau pembangunan SPAS itu ada beberapa faktor, yaitu satu, kebutuhan akan data tujuan pemasangan SPAS. Nah, kemudian biaya yang tersedia.
baik untuk pemasangan maupun untuk penyimpanan dan juga untuk pemeliharaan. Nah, tenaga di dalam stasiun PAS itu sendiri, stasiun pengamatan aliran sungai, tentu harus ada tenaga yang sudah terlatih untuk mengukur tinggi muka air, nah, dan debitnya. Kemudian sifat-sifat atau karakteristik daerah aliran sungai kita perlu tahu. Nah, persyaratan yang harus diperhatikan dalam penempatan SPAS ini kita wajib dan penting. Satu, pilih pada bagian sungai yang lurus. Ya. Kemudian dua, arus sungai yang sejajar, sedikit mungkin terjadi turbulensi. Nah, jadi menghindari turbulensi ya. Tiga, penampang sungai yang relatif stabil. 4, pemilihan tempat yang dapat dilihat dari seluruh sistem sungai. 5, bentuk penampangnya reguler. 6, tidak terpengaruh aliran balik. 7, tidak terjadi overflow atau perluapan. 8, tidak diganggu tanaman air, jadi rajin kita bersihkan gitu. 9, tidak terpengaruh pasang surut sungai utamanya. 10, fluktuasi muka air yang nyata. Kemudian juga perlu mempertimbangkan mudah dihubungi atau aksesnya mudah mencapai SPAS tersebut. Ini kita lihat kondisi das seperti ini. Dan kita buat bangunan SPAS-nya. Nah, ini saluran airnya. Kita bisa lihat nanti debit dan permukaannya. Alat pencatatan tinggi muka air. Itu satu peliskal atau papan duga. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan alat pencatat tinggi muka air adalah satu, pemasangan papan supaya dikaitkan dengan benchmark tetap dan dipasang pada titik ketinggian yang tetap, bukan diubah-ubah atau dipindah-pindah. 2, dipasang pada penyangga yang kokoh, misalnya pilar atau pangkal jembatan atau bangunan lain yang dipersiapkan. 3, usahakan agar tidak langsung menghadap arus sungai atau sulit pembacaan dan mungkin bisa mengalami kerusakan kalau tertutup hampa. 4, papan duga agar dapat mencakup tinggi muka air minimal dan tinggi muka air maksimal yang mungkin akan terjadi. Nah, kita lihat papan duga untuk melihat tinggi muka air secara vertikal atau dipasang juga bisa secara horizontal atau bisa juga dipasang secara bertingkat. Nah, seperti itu. SPAS ada dua macam, yaitu SPAS otomatis ya, SPAS yang manual. SPAS yang otomatis, perubahan tinggi pada muka air dicatat secara otomatis. SPAS yang tidak otomatis, tentu pengamatan tinggi muka dibaca manual oleh pengamat pada jam-jam tertentu. Nah, ini alatnya, kita bisa lihat. Nah, ini bangunan SPAS-nya. Nah, untuk mengukur alirannya. Hidrograf aliran, ada dua data dasar, yaitu debit aliran, satuan debit meter kubik per detik. Nah, kemudian untuk debit, satuan debit meter per detik ini masih belum dapat diukur secara otomatis.
sehingga melakukan pengukuran langsung. Kemudian kita juga perlu mengukur tinggi muka air secara manual tadi ya, dengan papan skap. Nah, discharge rating curve adalah menggambarkan hubungan antara tinggi muka air dengan debitnya. Diperoleh dengan mengukur debit aliran sungai pada berbagai tinggi muka air. Lihat alat spas dan alat pencatat otomatis. Nah, kita bisa lihat gambar seperti ini. Sekarang kita mau mengetahui bagaimana mengukur debit sungai. Metodenya ada berbagai macam. Di sini kita lihat ada 5, yaitu area velocity method, pressure method, slope area method, wear dan flume, volumetric method. Nah, itu seperti itu ya. Nah, pengukuran kecepatan air sungai. Distribusi kecepatan air sungai dalam alur tentu tidak sama arah horizontal maupun vertikal. Nah, kecepatan aliran pada tepi alur tidak sama dengan yang di tengah. Nah, begitu juga dengan yang dekat permukaan. Distribusi kecepatan aliran dalam alur sungai bisa kita lihat seperti gambar di samping. Nah, apabila dilihat dari grafiknya seperti ini. Kemudian metode berikut area velocity. Kita bisa lihat bahwa pada prinsipnya adalah pengukuran luas penampang basah dan kecepatan airnya. Kita lihat ya. Nah, pengukuran kecepatan aliran dengan alat ini tidak cukup pada satu titik, maka perlu ada titik-titik yang lainnya. Debit aliran sungai dapat diukur dengan beberapa metode. Pemilihan metode tergantung pada kondisi dan tingkat ketelitian. Ini untuk mengukur debit air dengan rumus seperti berikut. Kita bisa lihat dan pelajari. Pengukuran debit dengan cara apung. Nah, ini rumusnya seperti ini, bisa kita lihat. Kemudian pengukuran debit dengan cara apung, nilai K itu tergantung pada jenis pelampungnya. Nah, ini kita lihat. Nah, jenis pelampung seperti ini. Nah, titik jalannya pelampung kita bisa lihat. Nah, pengukuran debit dengan current meter kita bisa lihat seperti ini. Kecepatan diukur dengan current meter. Nah, luas penampang basah ditetapkan berdasarkan pengukuran kedalaman air dan lebar permukaan. Nah, ini seperti ini rumusnya. Nah, kalau pengukuran debit dengan metode kontinu, ini rumusnya sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat rata-ratanya. Ini gambarnya dan rumusnya kita bisa perhatikan di sini. Nah, demikian tadi pengukuran debit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.